Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada pertemuan kali ini, seperti janji saya, pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-14, kita akan membahas materi animasi, masih di animasi, dengan menggunakan metode yang lain. Nah, di sini kita akan menggunakan bantuan tekstur berupa gambar, bukan tekstur, material ya, berupa gambar. Kemudian kita akan menganimasikan gambar tersebut seolah-olah si gambarnya atau si surface-nya, permukaannya itu bergerak gitu tanpa menggerakkan si objeknya. Nah, caranya, jadi di sini kita akan membuat jalan ya. Ceritanya kita bikin jalannya jalan aspal seperti itu. Kemudian seolah-olah dia maju dan mundur. Oke. Nah, untuk membuat jalan seperti itu, kita akan tetap harus membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, modelnya kita hapus saja karena tidak memerlukan cube. Kita akan menggunakan plane ya. Nah, seperti ini. Plane. Setelah itu kita akan men-scalingnya, memperbesarnya terhadap sumbu X ya. Nah, seperti ini. Jadi ini seolah-olah jalan. Kemudian kita akan memberi nama jalan ini ya, model ini menjadi jalan. Enter. Kemudian setelah itu kita masuk ke material. Nah, di material ini kita pilih new. Kemudian kita beri nama jalan. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Pada grup options kita cek face textures dan face textures alpha. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke data ya, ke sini nih. Kita akan bikin UV maps. Nah, kalau kemarin di vertex group, kalau sekarang di UV maps. Jadi ini salah satu animasi deformasi ya, perubahan bentuk. Kita bikin tambah baru di sini, kita double klik, kita beri nama UV map 01, enter. Setelah itu kita bikin bikin objek baru ya, plane. Jadi si plane ini fungsinya untuk memproyeksikan si materialnya nanti. Jadi masih di target yang sama, kita tidak pindah-pindah ya. Kita tidak pindah-pindah. Kita pilih lagi plane. Nah, seperti ini. Kemudian kita naikkan ke atas. Nah, ke sini. Jadi ini sebagai proyeksi nanti ke bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah itu kita beri nama si plane ini jadi proyektor. Nah, kita enter. Kemudian ini bisa di scaling ya, bisa disesuaikan ukurannya. Tapi karena memang tadi si jalannya tidak kita ubah-ubah, jadi ukuran kiri kanannya sudah sama. Jadi ukurannya tidak harus mengikuti panjang ini. Cukup kiri kanannya saja sesuai gitu, atau lebih kecil dari penampang jalan ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bikin material juga untuk si proyektor ini ya. Kita beri nama proyektor juga. Oke.
Nah, di sini face texture-nya nggak usah di checklist ya. Kemudian kita bagi dua viewport-nya, tampilan workspace-nya kita bagi dua. Kemudian yang sebelah kanan, untuk membagi duanya tinggal ditarik aja ya sebelah sini nih. Ini kan ada kayak siku-siku gitu ya. Nah, itu ditarik aja. Nah, kalau pengen menghapus, gampang. Tinggal ditarik yang siku-siku sebelahnya, kemudian di drag ya sampai ke kanan, lepas. Nah, nanti hilang. Oke, sampai sini kita akan ubah tampilannya menjadi UV Image Editor. Kita ubah, nah nanti muncul kotak seperti ini ya. Kemudian di sini kita pilih menu image, kemudian open image. Oh ya, pastikan dulu metode atau mode rendernya itu Blender ya, bukan yang lain. Kembali lagi, pilih image, open image, kemudian kita cari teksturnya ya. Nah, di sini saya sudah memberikan teksturnya dengan nama road.jpg. Klik open image. Nah, nanti seperti ini ya. Lihat yang diselect di sini adalah proyektornya ya. Kemudian si material ini juga ditempelkan di proyektornya, bukan di jalannya. Jadi jalannya masih kosong. Walaupun dia punya material, tapi gambarnya disimpan di sini di proyektor. Nah, setelah diberikan gambar ya di materialnya, kita tutup lagi viewport di sebelah kanan ini dengan cara mengklik terlebih dahulu sebelah ini nih ya, sebelah yang tengah ini pada jendela viewport kiri, berarti sebelah kanan atas ya. Kita drag and drop, nah sampai muncul tanda panah seperti ini. Kita lepas, nah nanti dia tertutup sendiri. Kemudian setelah itu kita seleksi jalannya, kemudian kita masuk ke menu modifier, kemudian pilih modifiernya apa jenisnya. Nah, di sini kita pilih UV project. Pilih UV project. Nah, di sini kan masih ada yang kosong-kosong. Kita isi. Ini gambarnya pakai road ya. Nah, jadi sekarang kita punya material di sini gambarnya itu jalan aspal. Kemudian selanjutnya adalah UV map. Si UV map-nya kita udah bikin tadi sebelumnya, namanya UV map 01, kita pilih, klik ya. Sudah. Nah, sekarang kita pilih objeknya. Objek yang akan diberi modifier ini. Nah, tadi kita sudah membuat proyektor, tapi di sini namanya masih plan. Nah, sekarang kita ubah dulu. Kita klik plan-nya, kita masuk ke objek, kita ganti jadi proyektor. Ya. Kita select lagi road atau jalan, kita balik lagi ke sini ke modifier. Sekarang kita objeknya pilih proyektor. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita ubah tampilannya menjadi top perspektif dengan cara menekan numpad 7. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari sini, si penampang ininya malah lebih besar ya. Malah lebih besar. Tapi nggak apa-apa. Kita akan ubah ke wireframe. Kalau mau dikecilin juga boleh. Misalnya bukan select, scale misalnya scale X, scale Y misalnya. Nah, seperti ini.
Save, jangan lupa di save. Misalnya namanya adalah jalan, jalan anim, ya. Save Blender file. Nah, selanjutnya adalah mengunci, ya. Menganimasikan si objeknya, si proyektornya. Nah, caranya seperti biasa, kita harus tahu apa yang mau dikunci. Kan ada posisi, ada rotasi, ada skala, ya. Nah, karena di sini kita tidak mengubah-ubah skala, jadi hanya pilihnya lokasi saja. Lokasi dan rotasi, ya. Nah, pertama kita atur dulu framenya supaya tidak berat. Untuk merendernya kita ganti ininya ke angka 50 end frame-nya, ya. Makin banyak frame, makin membebani nanti rendernya juga, ya, lumayan lama. Nah, setelah itu kita akan pindahkan ke awal, ya. Jadi posisinya di sebelah sini nih. Nah, posisinya sebelah sini. Kemudian kita lock rod, ya. Tekan I. Kita pilih lock rod. Oke. Sekarang kita majukan ke angka 25, ya. Ke frame 25. Nah, sorry, bukan ke frame 25. Current frame-nya ke 25. Kemudian kita pindahkan lagi ke depan. Kita pindahkan ke depan seperti ini. Kemudian kita lock rod lagi. Lock rod. Kemudian current state-nya atau current frame-nya kita pindahkan ke yang terakhir, 50. Nah, kita balikin lagi. Seolah-olah dia maju jalannya. Nah, ke sini, ya. Nah, setelah itu kita lock rod lagi. Nah, setelah animasi gerakan-gerakannya kita tentukan, sudah kita lock, ya, sudah kita kunci. Kemudian frame-nya juga sudah kita atur di detik keberapa saja, sudah terpenuhi ke terakhir ini kan 50, ya. Kemudian kita kembali lagi ke modifier. Mana modifier? Nah, ini, ya. Sorry, ini. Kita aktifkan dulu select dulu si jalannya. Nah, di sini kita harus mencek override image. Cek override image supaya si gambarnya di override, gitu, ya. Nah, selanjutnya kita akan ubah ini ke solid, ya. Top texture juga bisa, ke material bisa. Nah, seperti ini bisa. Jadi ini yang gambar jalan aspal ini adalah jalannya. Kemudian yang di atas ini yang materialnya masih polos, ini adalah proyektornya, ya. Nah, selanjutnya kita akan merender langsung, ya. Jadi pastikan ininya Blender render. Kemudian masuk ke render. Jangan lupa disimpan, ya. Kita simpan dulu. Masuk ke render, pilih render animation. Nah, tunggu sampai proses rendering selesai. Nah, jadi renderingnya di sini beresnya sampai nanti si kursor timelinenya pindah ke 50. Baru dia selesai.
Nah, selesai ya. Nah, kita mau lihat hasilnya. Jadi kan ini bentuknya video. Nah, kita pilih render, bukan render animation, tapi play render animation atau putar animasi yang telah dirender. Pilih. Nah, gitu ya. Jadi ini seolah-olah jalannya maju mundur gitu. Jadi dia si modelnya itu cuman diem, tapi si materialnya yang gerak UV wrap ya. Nah, yang di atas ini adalah objek untuk proyeksinya, proyektor ya. Dia itu jadi men-trigger gerakannya. Jadi gerakannya dari atas. Kita pindah-pindahnya dari atas. Ya, mungkin itu saja untuk materi animasi menggunakan UV wrap. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ketiga metode animasi yang telah kita pelajari bisa kalian terapkan pada project-project lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.